Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih perlu ini? Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bifadlih wa jama'a bainana birahmatih wa nahana 'anit tafarruqi wal inqisama an hadiyih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang kami muliakan, yang kami hormati para alim, para ulama, para asatidz, para kiai, para pemuka agama, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas, yang sama-sama kita hormati pengurus subuh keliling, koordinator dakwah Masjid Agung Al-Ikhlas Bapak Ustadz Muhammad Nasir Sam MPDI, segenap hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah muliakan. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas kudrat iradatnya pula di saat nikmatnya selimut, di saat empuknya tempat tidur, di saat dinginnya cuaca menggerogoti kita, Allah gerakkan kita untuk dapat hadir di Masjid Agung Al-Ikhlas ini. Tentu sebagai orang yang beriman, bergeraknya kita bukan semata-mata karena kemampuan kita, tetapi pasti karena Allah berikan kekuatan, kemampuan. Maka salah satu hal yang selalu harus kita sadari, betapa sejatinya kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selawat dan salam hanyalah tercurah kepada Nabi akhir zaman, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang istiqomah, mengittiba, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan pula kelak di yaumil akhirah kita termasuk yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, salah satu hal yang mungkin menjadi harapan kita semua adalah kita diberikan Allah umur yang panjang. Kita diberikan Allah rezeki yang banyak. Maka dalam kaitan ini sebuah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin rezekinya Allah luaskan, yang ingin Allah panjangkan umurnya, maka kata Rasulullah, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Begitu pentingnya hubungan silaturahim ini. Maka di Indonesia ba'da Syawal, ba'da Idul Fitri, kita mengenal acara halal bihalal. Yang di negara lain acara ini tidak dikenal, hanya ada di Indonesia.
Begitu penting makna menyambung tali silaturahim, sampai-sampai masuk di dalam kubur pun kita diingatkan oleh Pak Imam. Walaupun kata teman saya, Pak Imam yang memberitahu, jika datang 2 orang malaikat jangan takut, jangan gentar. Itu karena Pak Imam yang membaca talqin ada di atas kuburan dan ramai. Tapi sang mayit, sang jenazah yang sendirian di dalam kubur pasti takut dan gentar. Soal alam barzakh memang telah dibocorkan. Di antaranya siapa saudaramu? Semua kita pun sudah hafal jawabannya, yaitu kaum muslimin muslimat. Namun apakah kita sukses menjawabnya? Karena menurut telaah ulama, bahwasanya ketika masuk di alam barzakh, menjawab pertanyaan malaikat alam barzakh bukan lagi mulut kita. Mulut kita dikunci, telinga kita dikunci, mata kita ditutup. Yang menjawab tiada lain adalah amaliyah kita. Maka bila mana di dunia ternyata kita memutuskan tali silaturahim, ternyata kita dengan tetangga tak baik-baik saja, dengan teman sejawat, teman sekantor, teman seruang tak juga baik-baik saja, apakah mungkin kita dapat menjawab pertanyaan alam barzakh ini? Tidakkah Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah dengan tegas mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu bapak, maka dalam satu hadis yang diriwayatkan Hakim, hadis yang bersumber dari Ibnu Hibban dan Ibnu Abbas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kita resep, memberi kita cara bagaimana menyambung tali silaturahim. Sabda Rasulullah, salasun man kunna awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. Ada 3 perkara kata Rasulullah, bila mana dilakukan maka ia akan dilindungi Allah dalam perlindungannya, akan dirahmati Allah dalam rahmatnya, dan Allah akan memasukkannya dalam surganya. Apa itu? Yang pertama, man idza u'tiya syakara, barang siapa diberi pandai berterima kasih. Yang kedua, wa idza qadara ghafara, barang siapa berkuasa, ia kemudian menjadikan kekuasaannya sebagai ajang, bukan ajang balas dendam, tapi memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Yang ketiga, wa idza ghadiba fatara, apabila dia marah, ia mampu mengendalikan marahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu subuh Khalifah Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid. Ia temui di sudut masjid seorang pemuda yang sedang lirih berdoa. Namun doanya beda dengan orang kebanyakan. Bila orang banyak berdoa, ya Allah beri aku rezeki yang banyak, ya Allah beri aku kedudukan yang tinggi, ya Allah beri aku yang banyak apapun.
termasuk ya Allah beri aku istri yang banyak barangkali. Tapi justru pemuda ini berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam golongan hamba-Mu yang sedikit. Khalifah Umar terkejut. Selesai pemuda itu berdoa, ia hampiri pemuda itu. Wahai pemuda, di saat orang lain berdoa ingin diberikan Allah yang banyak, mengapa justru engkau berdoa minta dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-Mu yang sedikit? Dengan lirih pemuda itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, tidakkah di dalam Al-Quran Amirul Mukminin pernah mendengar bahwa di antara golongan yang mulia di akhir zaman adalah golongan yang pandai berterima kasih. Betapa banyak mungkin kita lihat dalam pergaulan sehari-hari seseorang yang pernah diberikan kebajikan, yang pernah ditolong, yang pernah dibantu, terkadang justru yang membantunya itu pun dikhianati. Tidak hanya dalam dunia perpolitikan, dalam hal lain pun. Maka orang yang dapat menyambung silaturahmi itu adalah orang yang pandai berterima kasih. Jangan lupakan kebaikan orang lain. Kita bisa seperti ini hari ini. Dengan capaian kita pun apapun hari ini, pastilah karena jasa kebaikan orang lain, jasa guru kita. Maka kalau namanya guru, jangan pernah gunakan kata bekas. Jangan sebut mereka dengan kata mantan guruku. Sekalipun guru SD kita, sekalipun mungkin guru TK. Kata Imam Ali, bila engkau telah menerima satu ayat dari seseorang, maka dia adalah gurumu. Maka jika kita menggunakan kata bekas, kata mantan guru SD ku, mantan guru SMP ku, bekas guru SMP ku, hilanglah keberkahan ilmu kita. Sebut mereka beliau guru SD ku, sebut mereka beliau guru ngajiku. Jangan selipkan kata mantan atau kata bekas pada mereka, karena keberkahan ilmu kita akan hilang. Hadirin yang dirahmati Allah, lawan kata memberi biasanya disandingkan dengan kata tak mau memberi. Bahasa agamanya bakhil, bahasa ketapang garam tuku cap perahu layar. Kenal Pak? Siapa yang senang dengan orang yang bakhil? Enggak ada. Bahkan si bakhil itu sendiri pun tak senang dengan sifat orang yang membakhilinya. Anehnya begitu. Dia tuh kalau dengan orang pemasinnya luar biasa, dan dia tidak senang kalau orang bersifat pemasin dengan dirinya. Inilah barangkali kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man bakhila bakhil walau kana zahud. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil walaupun ia seorang yang zuhud. Zuhud lebih mengutamakan akhirat, mengisi waktu-waktunya dengan dekat kepada Allah, lebih banyak melakukan kebajikan, tapi dirinya bakhil, tertahan dirinya masuk surga. Kita sudah puasa Ramadan sebulan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina fis-sarra'i wad-dharra. Mereka menabur rezeki, mereka berbagi baik di kala lapang maupun di kala sempit. Maka kata Rasulullah, as-sahiyyu qaribun minallah
qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan manusia, tapi jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, wa innal bakhilu, orang yang bakhil, yang garam tukuk cap perahu layar tadi, ba'idum minallah wa badi'um wa ba'idum minal jannah wa ba'idum minan nas wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi justru dekat dengan neraka. Maka kembali kepada hadis yang pertama, di antara cara menyambung silaturahim yang pertama, harus pandai berterima kasih. Maka mari kita ingat kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan orang. Setiap kali kita melangkah keluar rumah, pandang diri kita kecil-kecil. Yakini bahwa diri kita ini kecil, orang lain lebih besar. Setiap kali melangkah dari rumah, lupakan kesalahan orang, tapi ingat kebajikan orang. Insya Allah kita akan pandai menjadi iza u'tiya syakara, akan pandai menjadi orang yang berterima kasih. Yang kedua, cara menyambung tali silaturahim, wa iza qadara ghaffara, apabila berkuasa, ia menggunakan kekuasaannya untuk memaafkan orang lain. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah. Maka Nabi Musa ini mendapat gelar Musa Kalimullah karena ia diajak oleh Allah berbicara. Ya Rabb, ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Khairati yang bersumber dari Ibnu Hibban. Ya Rabb, ayyu ibaduka a'azzu alaik. Ya Allah, siapa orang yang paling mulia dalam pandanganmu? Qala idza qadara afa. Allah menjawab, ya Musa, orang yang paling mulia dalam pandanganku itu adalah seseorang yang apabila berkuasa, kemudian ia menjadikan kekuasaannya ladang atau wahana memaafkan. Tidak menjadikan kekuasaannya ajang balas dendam. Ia dulu bawahan, lalu kemudian menjadi pimpinan. Ia dulu buruh, lalu menjadi bos. Ia dulu pesuruh, lalu menjadi pimpinan. Tidak ia jadikan kedudukannya kala ia berkuasa membalas dendam, lalu kemudian ia cari mana yang dulu pernah mengejek-ngejekku, mana dulu yang pernah memutasiku, mana yang dulu pernah melecehkanku. Ini aku telah berkuasa, ini saatnya aku balas dendam. Tidak demikian orang yang mulia. Tapi kata Allah ketika menjawab pertanyaan Nabi Musa, orang yang berkuasa adalah orang yang kemudian menjadikan kekuasaannya untuk memaafkan orang lain. Dalam Ghazwal Uhud, dalam perang Uhud, bibir Rasulullah pecah, 3 batang gigi Rasulullah patah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, doakan saja agar mereka mati. Apa jawab Rasulullah? Aku diutus Allah bukan untuk melaknat mereka. Rasulullah kemudian malah menadahkan tangan, Allahumma ighfir liqaumin fa in lahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunkan kaumku karena mereka tidak mengetahui. Dalam perang Uhud, Wahsy, seorang budak yang dijanjikan dimerdekakan oleh tuannya, mampu membunuh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy pun kemudian masuk Islam. Kemudian Rasulullah memanggil Wahsy. Dikala itu Rasulullah dikelilingi para sahabat. Rasulullah bertanya, wahai Wahsy, mengapa engkau membunuh pamanku? Ya Rasulullah, tidak ada pun yang dapat kami sembunyikan
betapa kami benci padamu. Aku dijanjikan Tuanku, bila mampu membunuh pamanku, aku akan dimerdekakan. Ketika itu Wahsy tinggal sendiri. Apakah Rasulullah kemudian balas dendam, membunuh dan menyiksa Wahsy? Tidak, para hadirin. Wahsy dimaafkan. Dalam peristiwa yang lain, perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi di kota Madinah antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Seorang wanita yang bernama Zainab bin Miskam, istri dari Salam bin Haris, mampu membubuhkan racun pada daging kambing, paha daging kambing yang dihidangkan kepada Rasulullah. Rasulullah ketika itu makan bersama Bishr bin Ba'ra bin Ma'rur. Bishr memakan daging kambing ini dan menelannya. Rasulullah baru memasukkan ke dalam mulut, lalu daging kambing dengan kudrat Allah, dengan iradat Allah memberi peringatan, ya Rasulullah, jangan dimakan, ini beracun. Rasulullah memuntahkan. 3 hari kemudian Bishr bin Ba'ra meninggal. Kudrat Allah, perang Khaybar dimenangkan umat Islam. Zainab bin Miskam tertawan, dipanggil Rasulullah, ya Zainab bin Miskam, gerangan apa yang membuatmu tega membubuhkan daging racun pada daging kambing yang dihidangkan kepada kami? Zainab bin Miskam kemudian menjawab, ya Muhammad, betapa bencinya kaum kami, kaum Yahudi kepadamu. Maka aku bila dapat membubuhkan racun akan diberikan 7.000 unta sebagai hadiah, 70 unta sebagai hadiah kepadaku. Dan bila mana engkau hanyalah seorang raja dari kaummu, maka niscaya engkau akan mati. Tapi bila engkau adalah utusan Tuhanmu, niscaya engkau akan diperingatkan dan diselamatkan. Ketika itu Zainab bin Miskam tinggal sendiri, Bapak Ibu. Apa kemudian Rasulullah membunuhnya? Tidak. Zainab bin Miskam dimaafkan Rasulullah. Dalam riwayat lain, ketika Rasulullah tertidur di bawah pohon kayu, datang seorang pemuda Arab Duksur. Ia merampas pedang Rasulullah, diacungkan ke muka Rasulullah. Rasulullah terkejut. Duksur bertanya, ya Muhammad, siapa pembelamu sekarang? Apa jawab Rasulullah? Allah. Terlepas pedang dari tangan Duksur. Rasulullah memungutnya, mengacungkan ke muka Duksur. Lalu Rasulullah kemudian bertanya, ya Duksur, siapa sekarang yang menjadi pembelamu? Duksur tertunduk menjawab, aku tidak punya pembela. Kalau Rasulullah ingin balas dendam, kalau Rasulullah ingin membunuhnya, dengan mudah dapat dilakukan. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Duksur dilepaskan. Duksur kemudian dengan penuh tanda tanya pulang ke kampung halamannya, menemui kaumnya. Di hadapan kaumnya kemudian Duksur bercerita, aku tadi bertemu Muhammad, aku pungut pedangnya, ku acungkan ke tubuhnya, aku siap membunuhnya, tapi ia kemudian menguasaiku. Tapi Muhammad tidak balas dendam, wahai kaumku, ia memaafkanku. Kemudian sejarah mencatat Duksur dengan kaumnya kemudian berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Peristiwa fenomenal lainnya adalah dalam tarikh Islam dikenal dengan Fathul Mekah. Peristiwa di mana Rasulullah dengan para sahabat menguasai kembali kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy terkejut karena melihat Rasulullah sudah menguasai kota Mekah. Ketika itu mereka takut kalau Rasulullah balas dendam. Tapi dengan indah Rasulullah berkata, aqulu kama qala akhi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu wa huwa arhamur rahimin. Hari ini aku berkata sebagaimana perkataan saudaraku Nabi Yusuf, tidak ada caci maki, tidak ada balas dendam. Hari ini adalah hari persaudaraan dan kasih sayang. Dan sebagai terakhir penutup, wa idza ghadaba fatara, orang menyambung tali silaturahim itu
juga harus diikuti dengan kemampuan mengendalikan marah. Bila mana kita sering marah, akan membuat tali silaturahim kita akan terputus. Maka kata Rasulullah, orang yang kuat bukanlah orang yang menang ketika dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Mudah-mudahan kita dapat mengaktualisasikan hadis ini, yaitu pandai berterima kasih ketika diberi, menjadikan kesuksesan kita, kemenangan kita sebagai balas, sebagai wahana membangun silaturahmi dengan memaafkan dan mampu mengendalikan marah. Mudah-mudahan silaturahim kita terjaga dengan baik, agar tak kala maut menjemput dikala kita memasuki alam barzah, datang malaikat bertanya, man ikhwatuk, siapa saudaramu? Dengan lancar kita pun jawab, kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.